Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah sama-sama kita panjatkan adik-adik semua, anak-anak yang soleh dan soleha, yang pintar, yang rajin membantu orang tua. Kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena telah diberikan kesempatan untuk kita semua belajar, kesempatan untuk belajar dan menimba ilmu dengan keadaan baik dan sehat. Amin. Ananda semua yang tercinta, kita lanjutkan pelajaran kita. Pendamping pembelajaran 3 atau pembelajaran 3, subtema 4, pengalamanku di tempat wisata. Di sini adik-adik akan belajar beberapa mata pelajaran dari muatan bahasa Indonesia, SPDP, matematika. Adik-adik semua, silakan bukunya dibuka halaman 78. Buku Bupena halaman 78. Baiklah adik-adik, dengarkanlah dan simak dengan baik teks berikut, bacaan teks yang akan Ibu sampaikan. Menulis puisi. Sebelumnya, kamu telah belajar langkah-langkah menulis puisi. Masih ingatkah kamu apa saja langkah-langkahnya? Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk menulis puisi. Antara lain, A. Menentukan tema puisi. B. Menuliskan kata-kata indah yang sesuai dengan tema. Dan C. Menyusun kata-kata tersebut ke dalam beberapa baris puisi. Ya, tentunya sudah adik-adik lewati pelajaran ini, menulis puisi dengan langkah-langkahnya. Pertama sekali apa? Menentukan temanya terlebih dahulu ya Ananda semua ya. Jadi ketika temanya sudah ada, sudah ditentukan, maka sangat mudah untuk menentukan atau membuat kata-kata yang indah dengan tema tersebut. Jadi tema puisi itu sangat penting sekali. B. Menuliskan kata-kata yang indah. Kata-kata yang indah yang tidak biasa kita gunakan sehari-hari adik-adik ya. Kata-kata yang indah seperti apa? Kata-kata yang indahnya seperti memuji sesuatu yang indah. Contohnya, duhai rembulan malam. Biasanya rembulan itu jarang kita gunakan sehari-hari. Ya, seperti rembulan. Rembulan itu cahaya bulan ya. Cahaya bulan yang indah. Nah, di situ akan kita tuangkan kata-kata indahnya di dalam baris puisi. Nih, menyusun kata-kata tersebut dalam beberapa baris puisi. Baris puisi itu seperti apa sih, Bu? Nah, ini dia. Ini adalah judul puisinya, kemudian karyanya, dan ini adalah baris puisinya. Satu bait biasanya terdapat 4 baris. Ini dinamakan satu bait ya. Kemudian ini ada satu bait lagi, berarti satu puisi ini terdapat 2 bait ya, seperti itu. Nah, di sini adalah barisnya, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Tetapi tidak harus kata-kata yang indah, kata-kata yang biasa kita gunakan sehari-hari juga bisa ya adik-adik ya. Digabung dengan kata-kata yang jarang kita gunakan. Kita lanjutkan pelajaran kita halaman 79. Muatan matematika. Menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan panjang benda. Di sini bagaimana cara menyelesaikan soal
cerita. Soalnya itu terdapat sebuah cerita dan bagaimana cara menyelesaikannya. Ayo kita selesaikan soal cerita tentang panjang benda. Untuk dapat menyelesaikan soal dengan tepat, kamu perlu membaca soal dengan teliti. Setelah selesai membaca soal, tentukan operasi hitung yang tepat. Ingatlah, untuk menyelesaikannya kita harus menyamakan semua satuan panjang terlebih dahulu. Adik-adik pasti tentunya masih ingat ya. 1 meter sama dengan 100 cm. Ini harus dihafal mati ya adik-adik ya, jangan sampai lupa. Atau kebalikannya, 100 cm itu sama dengan 1 meter. Coba kita kerjakan dan perhatikan baik-baik ya adik-adik ya, latihan soal di halaman 79. Nah, nomor 1 nih, ada soal cerita nih. Nah, kalian harus mencermati ceritanya ya, dengan teliti, dengan fokus dan konsentrasi. Oke, kita mulai. 1. Panjang sebuah meja 2 meter. Di meja tersebut dipasang taplak dengan panjang 100 cm. Berapa sisa panjang meja yang tidak tertutup taplak? Berarti di sini ada kata sisa ya adik-adik ya. Ada kata sisa. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Berarti melakukan pengurangan. Jika ada kata sisa berarti pengurangan. Tetapi di sini satuan panjangnya berbeda adik-adik ya. Meter dan sentimeter. Maka dari itu panjang sebuah meja ini harus dirubah ke sentimeter terlebih dahulu. Paham ya adik-adik semuanya? Oke, 2 meter itu sama dengan, kita kerjakan, perhatikan baik-baik. 2 meter sama dengan berapa? 200 cm. Nih. Kemudian sudah dirubah ya, 2 meter. Sementara ini 100 cm itu sama dengan 1 meter. Ini juga bisa dirubah. Nih, ketika 2 meter sentimeternya dirubah, tinggal dikurangkan saja. Sisa jadi sisa panjang meja adalah 2 meter dikurang 1 meter sama dengan 1 meter. Oke, yang dirubah yang mana? Yang dirubah sentimeternya saja yang dirubah. 100 cm sama dengan 1 meter. Misalkan ini 2 meter dikurang 2 meter sama dengan 201 meter, udah dirubah ke sentimeter. Bisa juga ya adik-adik ya, 200 dikurang 100 cm sama dengan berapa? 100 cm. 100 cm itu sama dengan 1 meter. Jadi hasilnya adalah 1 meter atau 100 cm. Paham ya? Soal nomor 2. Tinggi sebuah pohon 7 meter. Seekor tupai telah memanjat pohon tersebut setinggi 300 cm. Berapa meter lagi tupai tersebut harus memanjat untuk sampai di puncak pohon? Berapa meter lagi tupai tersebut harus memanjat untuk sampai di puncak pohon? Nah, di sini Ibu akan
sudah menuliskan jawabannya. Caranya pertama menjawab soal nomor 2 atau nomor 1, kita tuliskan dulu perincian atau soalnya kembali ya. Poin-poinnya bagaimana? Yaitu tinggi sebuah pohon 7 meter. Seekor tupai telah memanjat pohon setinggi 300 cm atau 3 meter. Kemudian 7 meter karena sudah dirubah 7 meter dan 3 meter langsung dikurangi. 7 meter dikurang 3 meter sama dengan 4 meter. Jadi tupai harus memanjat sampai di puncak pohon 4 meter lagi. Telah memanjat. Di sini berarti telah selesai memanjat, berarti dari pohon 7 meter tadi 3 meter sudah dipanjat oleh seekor tupai. Nah, sekarang kita selesaikan soal nomor 3. Sebuah batang sepanjang 3 meter dipotong menjadi 2 bagian. Jika panjang potongan pertama 120 cm, berapa sentimeter panjang potongan kedua? Jika panjang potongan pertama 120 cm, kan dibagi 2 nih adik-adik ya, dibagi 2 batangnya. Kemudian dari 3 meter tersebut dibagi 2, satu bagian tadi 120 cm ya. Kemudian bagian yang kedua berapa? Nah, pertama jawabannya seperti ini ya caranya ya membuat sebuah batang panjang 3 meter atau 300 cm dibagi menjadi 2 bagian. Panjang pertama, potongan pertama 120 cm. Jadi panjang potongan kedua adalah 300 cm dikurangi 120 cm menjadi 180 cm ya. Berarti yang 3 meter ini dibagi 2 ya sayang ya. 120, sisanya itu berapa? 180. Jika 180 ini ditambah dengan 120, hasilnya menjadi 300. Misalkan nih, kalau misalkan ingin membuktikan 300 cm atau 3 meter. Jadi sama ya adik-adik ya dengan ini. Sama. 3 meter itu dibagi 2. Nah, tinggal dikurangkan. Kita lanjutkan materinya yang sama dengan yang sama ya. Muatan matematika juga. Kita memperdalam matematikanya di sini. Halaman 82 ya adik-adik ya. Coba dengarkan teks berikut. Menyelesaikan masalah tentang panjang benda. Ayo ingat kembali cara menyelesaikan soal cerita tentang panjang benda. Bacalah soal dengan saksama. Tentukan operasi hitung yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jangan lupa untuk memperhatikan satuan panjang yang digunakan. Satuan panjangnya yang ada di paling kanan. Oke, nomor 1. Langsung saja. Dengarkan baik-baik. Lebar sebuah jalan 5 meter. Sebuah mobil dengan lebar 1 meter lebih 70 cm. 5 meter itu sama dengan 500 cm. 1 meter lebih 70 cm itu sama dengan berapa adik-adik? 170 cm. Oke. Melewati jalan tersebut berapa sentimeter? Diminta sentimeter.
Berapa sentimeter sisa lebar jalan tersebut, adik-adik? Nah, jawabannya sudah Ibu tuliskan. Nomor 1, cara untuk membuat jawaban yang baik atau yang bisa lebih dipahami dan mudah untuk dikerjakan. Tuliskan lebar sebuah jalan 5 meter atau 500 cm. Sebuah mobil dengan lebar 1 meter lebih 70 cm sama dengan 170 cm melewati jalan tersebut. Jadi sisa lebar jalan adalah 500 cm karena satuannya sudah sama dikurangi 170 cm. Nih 500 dikurang 170 sama dengan 330 cm. Cara mengurangkannya menurun ke bawah ya adik-adik ya, sangat gampang. Anak kelas 2 sudah paham cara mengurangkannya. Tinggal dibuat seperti ini. 500 diturunkan ke bawah bilangannya, kemudian dikurangkan. Jadi 0, 3, 3, 10, pinjami lagi 3, kemudian sisanya 3. Nah, jadi adik-adik sangat gampang. Hanya saja adik-adik perlu memperhatikan dengan teliti soalnya ya, soal ceritanya, sehingga mudah untuk menyelesaikannya. Nah, latihan soal nomor 2 dan nomor 3. Nomor 3 yang ini silakan kerjakan di rumah ya adik-adik ya. Dikerjakan di rumah.